Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas peristiwa memilukan di saat akan wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku dan ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 50 tahun. Sahabat Pena Pencari Hikmah, diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Al-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Sahabat Pena Pencari Hikmah, saat itu malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah." "Untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu lagi, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenang istrinya semasa hidup. Sahabat Pena Pencari Hikmah, seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah.
Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Khadijah, aku sayang kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "Aku ya Rasulullah." Sahabat pena pencari hikmah, pengorbanan Siti Khadijah semasa hidup beliau memang sangat luar biasa. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis, seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusui, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Sahabat pena pencari hikmah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun atau jembatan pun, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Lanjut Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat pena pencari hikmah. Karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, telah wafat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.